warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Atuh, Suara saya terdengar dengan jelas. PPT-nya juga sudah terlihat ya. Jelas jelas Ibu. Bu. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu satu persatu karena ini udah pertemuan kesekian. Tadi mungkin rekan-rekan udah melewati beberapa kelas dan saat ini dengan saya, ya kita refresh kembali ya. Saya absen kembali, Mas Purju. Hadir, Bu. Mungkin bisa diaktifkan, ya. Oke, Mas Ashif. Mas Ashif, Hadir, hadir, oke, hadir. Mas Yanto, Hadir. Mas Fatul, Hadir Ibu. Mbak Anggrey, Hadir Bu. Mbak Janes, hadir ya, tapi mute. Hadir, hadir Bu. Oke, nggak apa-apa, Mbak Okta, Hadirah Bu. oke, dan terakhir Mbak Nida. Hadir Bu. Oh ya, tadi absen yang saya lihat juga berdasarkan barcode bahwa ada satu ya mahasiswa yang berhalangan hadir, Mas Amril ya. Jadi mungkin ke depan nanti pertemuan selanjutnya bisa sambil diingatkan materi apa yang dibahas pada pertemuan kali ini. Nah, ini merupakan pertemuan kedua kita dan pada pertemuan pertama saya sudah memberikan RPS dan kontrak kuliah ya, bahwa menjelaskan setiap kita melakukan perkuliahan, agenda perkuliahan ini wajib open cam dan bisa melakukan diskusi interaktif. Jadi langsung aja, jadi nggak perlu mute. Jadi nanti mungkin sewaktu-waktu saya akan bertanya nih kepada Mas Mbak yang ada di kelas saya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang keanekaragaman fitoplankton atau kelompok dari plankton. Jadi minggu lalu sudah kita bahas tentang plankton itu terbagi atas dua kelompok besar, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Nah, kalau fitoplankton itu membahas tentang plankton yang berasal dari tumbuhan. Sementara zooplankton itu plankton yang berasal dari hewan. Next. Nah, tujuan pembelajarannya pasti Mas Mbak sudah membaca di RPS yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Oke, next. Nah, sebelum itu, tadi saya sudah menyinggung sedikit nih tentang apa itu plankton yang sudah terbagi atas dua. Silakan Mas Mbak melakukan scanning pada barcode yang tersedia, lalu nanti kita akan kumpulkan jawabannya tentang apa sih plankton ini, atau nanti setelah melakukan jawaban singkat di situ ada yang ingin sharing tentang sejauh mana sih tahu tentang plankton, karena kan mata kuliah ini adalah mata kuliah yang bisa dipilih setelah melewati mata kuliah biologi umum. Seperti itu, mungkin saya kasih waktu cuma 3 menit, 5 menit saja. Terlalu lama ya? 5 detik maksudnya. Ya, jawaban-jawaban singkat aja. Baik. Oke, dah. Oke, next. Ya, sudah dapat kita kumpulkan ya jawabannya. Next slide-nya. Nah, ini nih. Plankton pencuri krabby-patty. Plankton adalah teman hijaunya Mr. Crab, SpongeBob, mikroba, mikrobia, hewan kecil, mikroskopik, algae, biota air kecil, makhluk hidup, hewan laut, dan sebagainya. Oke. Memang ya, ini merupakan pengalaman sedikit, saya sharing tentang pengalaman saya. Awalnya dulu saya tidak tahu juga nih tentang apa sih itu plankton, kayak gitu, bentuknya kayak mana. Dan referensi saya tentang plankton itu adalah plankton yang ada di film SpongeBob, di kartun SpongeBob. Dan ternyata apa yang saya lihat di SpongeBob itu seperti yang saya dapatkan di bawah mikroskop. Itu kalau ini saya mungkin mau sedikit bertanya ya sama Mas Mbak di sini. Mungkin Mas Purju, bagaimana sih Mas apa ya pandangan awal tentang
plankton itu di pikiran Mas awalnya gimana? Yang jelas bersama sih kayak Bu Karla ya. Makhluk Plank, jahat ya lawannya SpongeBob gitu kan. Dia yang Ah, mencuri itu. Krabby Cuman Patty, dia yang kan hijau kecil. dia kata masuk sumber makanan juga untuk hewan-hewan besar juga sebenarnya. Benar, Oke, ya benar oke, Bu. sekali Mas Purju. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Dan kalau misalnya tuh kita contohkan tadi plankton pada kartun SpongeBob itu tergolong ke dalam zooplankton atau fitoplankton, Mas Ashif? Kalau menurut saya itu mungkin lebih masuk ke zooplankton ya. Iya, benar sekali Mas Ashif. Memang terlihat jelas ya, plankton di film itu tergolong ke dalam zooplankton. Baik, next. Terima kasih atas ininya ya. Baik, selanjutnya ini kita akan membahas tentang kelompok fitoplankton tadi, ada chlorophyta dan cyanophyta. Bagian besar yang akan kita bahas tentang ciri-ciri dan sifatnya, kemudian klasifikasi dan reproduksi. Pada dasarnya, kelompok fitoplankton ini terdapat 8 kelompok yang akan dibahas. Namun, pada pertemuan ini kita akan fokus kepada chlorophyta dan cyanophyta. Next. Nah, untuk ciri-cirinya, klorofita ini sendiri berasal dari kata kloro dan pita. Kloro artinya hijau, dan pita artinya tumbuhan. Nah, tentu karena warnanya hijau, jadi pigmen utama yang yang berkontribusi pada alga hijau ini adalah klorofil A, dan dia ada sifatnya uniseluler dan berkoloni, serta nukleusnya itu jelas meskipun terkadang kecil, tapi tetap terlihat dan mengandung plastida yang disebut kloroplas untuk klorofil yang dominan. Nah, kloroplas ini fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Next. Kemudian di dalamnya juga terdapat organel yang disebut sebagai pirenoid untuk menyimpan pati pada organel tersebut. Kemudian, nah tadi seperti yang sudah disebutkan bahwa ada pigmen yaitu klorofil A dan B, kemudian ada karoten, ada xanthofil dan karotinoid. Kemudian di dinding sel ini terdiri dari selulosa pada bagian dalam dan pektosa di bagian luar. Next. Nah, ini salah satu contoh genus dari fitoplankton. Nah, ini salah satunya namanya Clostridium. Tadi sudah saya sebutkan bahwa terdapat nukleus, kadang bentuknya besar, kadang kecil, dan kemudian ada pirenoid. Apa tadi pirenoid? Mbak Okta? Izin belum paham Ibu, pirenoid. Oke, kita kembali ke slide yang sebelumnya. Baik Bu. Sorry, ciri-cirinya tadi. Next. Nah, pirenoid adalah sel yang terdapat pada organel yang terdapat pada sel alga tadi yang berfungsi untuk menyimpan pati. Nah, bentuknya tadi seperti di gambar selanjutnya. Silakan next gambar selanjutnya. Nah, jadi pirenoid itu seperti itu. Bentuknya iya. bulat, seperti vakuola, dan fungsinya untuk menyimpan pati. Next. Oke, baik Bu. Terima kasih. Baik. Nah, ini adalah contoh-contoh dari fitoplankton, dari divisi chlorophyta. Saya menyajikan gambar ini tanpa menyebutkan genus dan spesiesnya, supaya menjadi referensi untuk Mas Mbak kemudian ketika melakukan identifikasi di lapangan dan melakukan pengamatan secara laboratorium, jadi nanti bisa dibandingkan apakah ada mendapatkan jenis yang seperti ini, nanti bisa dicarikan namanya pada buku identifikasi. Next. Nah, kemudian sifat hidup dari chlorophyta ini ditemukan pada habitat freshwater, kemudian sifatnya itu sesil. Sesil itu apa? Mbak Anggrek?
Ini Saya di biologi bingung. umum sudah pernah ya? Bentar, Bu, saya saya lupa nih, Bu. Oke, eh, Mas Fatul, Cecil apa? Sifat yang sesil. Dia ini Bu, menetap di satu tempat. Oke, kalau epifitik, Mungkin menempel pada Prosesi ya ya, Bu. epifit. Gimana? Yang Gimana? Siapa yang tadi, menempel Mbak? atau berasosiasi yang Mbak Okta bilang deh. Ya, epifit ya sifatnya ya. Oke, dan swimming cell dilengkapi dengan flagella. Flagella adalah alat gerak yang membantu untuk pergerakan dari si eh, chlorophyta tadi. Next. Nah, berdasarkan keberadaannya, ini ada yang sifatnya soliter dan koloni. Soliter itu ada yang ingin menyebutkan eh, artinya dari soliter artinya sendirian, Bu. sendirian. Ya, Apa jomblo itu soliter berarti ya? soliter. Iya, Soliter, main kartu solid sendiri gitu. juga soliter. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Okta. Soliter itu sendirian dia. Dia tidak memiliki flagel sehingga tidak dapat bergerak. Nah, sementara ada yang juga sifatnya koloni. Koloni itu apa? Ngumpul Lawan rame-rame. dari iya, Berkelompok Ibu. iya bergelombol rame-rame. Lawan dari soliter adalah berkoloni. Dia hidupnya berkelompok, ramai-ramai, satu kesatuan yang terisi dari berbagai dari spesies-spesies yang banyak. Seperti itu. Nah, pada kelompok koloni ini itu dia memiliki flagel, ada juga yang tidak memiliki flagel. Nah, ada yang filamentus atau berserat, ada benang-benangnya, ada yang memiliki selaput, juga ada yang tidak memiliki selaput. Nah, selanjutnya, next. Nah, ini tadi juga ada cara bagaimana proses yang swimming cell itu pada spesies Chlamydomonas yang swimming colony, ada Eudorina, kemudian ada yang non-motil unicell. Non-motil itu apa, Mbak Anggrek? Motil dan non-motil. Itu di biologi umum kita sudah ambil ya. Bentar ya, Bu. Silakan dibantu temannya, mungkin Mbak Janes. Bergerak, tidak bergerak. Iya, motil Non, bergerak. Non-motil iya, artinya tidak tidak bergerak ya, Bu. bergerak. Bergerak Ya, ya. motil dia bergerak. Oke, nah jadi ada yang contohnya yang motil dan non-motil itu ada Cnidesmus, ada Myogotia, kemudian ada Clostridium dan Desmidium. Silakan selanjutnya next. Kemudian cara reproduksinya ada reproduksi seksual dan aseksual. Kemudian sel reproduktifnya ini berenang ataupun menetap yang biasa dilengkapi dengan 2, 4, atau terkadang 8 flagel yang sama panjang. Jadi proses untuk dia berkembang biak itu ada 3 cara, aseksual, seksual, dan reproduktif dengan bantuan flagel. Next, kita masuk ke ini contoh dari chlorophyta. Seperti yang tadi saya sampaikan, materi saya ini bisa dijadikan salah satu bahan untuk bisa disandingkan atau dibandingkan apa yang kalian dapatkan di lapangan dengan apa yang sudah jelas ya di sini terlihat dan sudah menjadi tandemannya. Next. Ini juga contoh dari chlorophyta. Next. Tadi berbagai bentuk, seperti ini juga ada bentuknya. Kemudian next, kita masuk ke pembahasan cyanophyce atau ganggang biru hijau, ya, alga biru hijau. Nah, cyano artinya biru dan phyta seperti tadi adalah tumbuhan dengan ciri-cirinya selnya tunggal, koloni, filamen, ada yang bercabang dan tidak bercabang, tanpa kloroplas, dan pigmennya menyebar ke seluruh protoplas. Dan next, cyanophyta ini terdiri dari pigmen klorofil A, karotin, xanthopil, picoerythrin, dan picocyanin. Nah, dinding selnya juga terdapat 2 lapisan, ada lapisan dalam dan lapisan luar, serta warnanya hijau
hijau kebiru-biruan, violet, coklat, hingga ungu. Next. Nah, memiliki vakuola semu. Apa itu vakuola? Gelembung udara. Gelembung udara, oke, dilengkapi. Yang ingin melengkapi, silakan tambahannya. Tempat penyimpanan sel, Bu. Tempat penyimpanan, iya, oke, tempat penyimpanan. Kenapa disebut dengan vakuola semu? Karena nggak jelas, Bu. Karena tidak jelas ya. Berarti ini yang tidak jelas disebut vakuola semu gitu ya. Iya, Kenapa ada tambahan lain? Kenapa disebut dengan vakuola semu nih? tidak asli. Iya, tidak sejati, tidak jelas. Makanya dia ya tidak tidak menjadi suatu yang memang ada di organel tersebut kayak gitu. Nah, Tidak. fungsinya itu untuk menyimpan makanan atau mengeluarkan ekskresi atau sisa metabolisme. Next. Nah, sifat hidupnya ini di Cyanophyta ada sebagian itu motil. Tadi motil udah tahu ya pengertiannya apa. Kemudian reproduksinya aseksual, membelah diri dan fragmentasi. Kemudian ada khasnya ini, catatan khusus untuk ordo ini, Cyanophyta ini ada ordo planktonidnya yaitu Crococales atau sel tunggal yang berkoloni atau bukan filamen dan Hormogonales. Next. Nah, ini bentuk ya filamen atau serat-serat atau benang-benang halus pada ganggang biru hijau. Nah, itu tadi ada heterosis. Nah, itu memang belum dijelaskan. Tapi ada yang mau mencoba. Heterosis itu apa? Ini agak berpikir keras ya siang-siang dengan sudah banyak kelas dari tadi, kemudian di sini ditodong-todong terus, Iya. gitu ya, Mbak Mas. Hetero Heterosis, artinya Hetero lebih tidak dari sama. satu. hetero beragam, lebih dari satu. Hmm. Oke, terus heterosis pada Tebal ya, Bu. ganggang, Ya. Dinding. dinding. Oke, dinding apa nih? Dia nih apa Dinding, dinding? Dia dinding nih sel apa yang nih? lebih tebal. Dinding sel yang lebih tebal. Ya, itu salah satu cirinya ya. Oke, lalu bentuknya tadi terlihat jelas ya. Bentuknya gimana? Bentuknya Bulat, 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 size bulat, tebal, dan paling penting dalam heterosis ini mengandung yang namanya enzim nitrogenase. Fungsinya adalah untuk memfiksasi nitrogen dan ketika eh, alga hijau biru ini berada di kondisi yang kadar nitrogennya rendah, maka dia mampu bertahan. Jadi karena adanya enzim ini yang ada di dalam sel heterosis ini. Oke, next. Nah, ini di bagian kanan atas terlihat air seperti eh, mengandung banyak lumut gitu ya. Atau ada nggak yang mau mendeskripsikan kondisi air tersebut? Izin, warna Bu. Silakan, Anggrek. Ini airnya sebenarnya dia mungkin terjadi eh, apa namanya adanya peledakan, bukan peledakan, tapi adanya si fitoplankton ini itu jumlahnya berlebih sehingga dia Ya, lebih peledakan mendominasi warna fitoplankton. perairan. Oke, Ada peledakan fitoplankton yang menyebabkan warna bumi. perairan menjadi dominan dengan warna si fitoplankton. Oke, next, apa lagi? Kemungkinan ini karena warnanya hijau, jenis fitoplanktonnya bisa jadi dari yang kita bahas tadi salah satu mungkin chlorophyta itu ya, Bu ya. Baik, oke. Ada lagi yang ingin menambahkan fenomena apa yang terjadi? Gimana, Mas Pur? Tampaknya sudah menyudut
sepertinya sudah mulai lelah ini ngebul nih, Mas ya. Kayak udah jangan tunjuk saya dong. Udah ngebul nih, siang tahu. Laper ya dari pagi ya tadi kita ya kelasnya. Oke, gimana Mas Asyif? Duh, kenapa harus saya? Skip, skip. Oke, gimana Mas Fatul? Bantu dong. Satu lagi tuh fenomena apa yang biasa terjadi? Atau Mbak Okta? Saya sependapat Bu sama Anggrey. Oke, Kayak oke. flooding, banjir tapi banjir alga gitu ya. Iya. Ya, oke. Gimana Eh, Mas Fatul? mungkin kalau saya lihat, saya pernah lihat ini di Google atau di Hmm. mana ya. Apakah ini blooming alga ya, Bu? Ya, itu fenomena blooming alga, eutrofikasi. Penyebabnya karena apa? Karena banyaknya nutrien. Pasokan nutriennya itu terlalu berlebihan di badan air tersebut. Sehingga alga yang tadinya ada di badan air tersebut tumbuh secara masif, membludak. Dan akhirnya terjadi dominansi pada perairan tersebut. Sehingga tadi faktor-faktornya, kenapa nutriennya tinggi? Karena adanya aktivitas antropogenik, aktivitas manusia yang ada di sekitar uh, lingkungan tersebut, badan perairan tersebut. Oke, next. Ini kita akan melihat nih uh, video singkat tentang red tide, salah satu fenomena eutrofikasi juga. Silakan diputar. Oke, apakah suara terdengar? Oke, nggak apa-apa kalau nggak terdengar suaranya bisa dibacakan ya? Bisa, jelas itu saat soalnya. Ya. Oke, silakan diamati. Hmm, Oke, baik. Oke, sudah terlihat, sudah mengamati ya semuanya. Ada faktor-faktor yang menyebabkan tadi blooming alga atau red tide, fenomena red tide pada video yang terputar tadi. Silakan, ada yang ingin mencoba untuk menyebutkan poin-poin boleh, narasi boleh, silakan. Izin mencoba ya Bu. Oke, Ya. silakan. Ini sebelum saya tunjuk, tadi saya mau bilang sebelum saya tunjuk ya. Iya, Oke, iya, kasihan yang lain. iya, Ya, itu ngebul. kalau itu dari yang saya lihat videonya itu fenomenanya itu karena terlalu banyak masif jumlah alga di situ, kemudian alganya itu menciptakan racun ya Ibu ya, dan membuat Ya, ikan-ikan menjadi mati. Terus biasanya dipicu karena pabrik-pabrik atau ya seperti pabrik-pabrik itu dia membuang limbahnya ke laut sehingga memicu terjadinya itu blooming alga, red alga itu Ibu. baik. Terima kasih. Eh, sedikit nih, saya mau konfirmasi nih dari Mas Mbak pasti udah ngeliat semuanya ya. Kenapa tuh bisa eh, alganya tuh tumbuh tadi berlebihan? Ngapain aja sih eh, faktor-faktor antropogenik itu? Kan tadi nampak tuh banyak manusia itu ngapain? Mereka ngapain aja sih di sana sampai bisa
terjadi kayak gitu. Atau misalnya oke lah tadi kita jauh dari video tadi di kehidupan kita sehari-hari aja misalnya. Ada sungai yang ada pemukimannya, itu biasanya juga akan menjadi salah satu sumber untuk terjadinya peledakan populasi alga. Nah, faktor yang menyebabkan adalah salah satunya aktivitas antropogenik. Ada yang bisa menyebutkan aktivitas antropogenik seperti apa yang menyebabkan pertumbuhan alga secara masif. Eh, Yang biasa kita lakukan biasanya. Pertanian, pencemaran. Pertanian, oke, pertanian sekitar badan air akan menyumbangkan nitrat fosfat terbesarnya ke badan air sehingga memicu terjadinya pertumbuhan alga secara berlebih. Kemudian setelah pertanian, Peternakan, Ibu. peternakan, oke. Kemudian setelah peternakan, apalagi nih yang memicu dari aktivitas antropogenik? Limbah Limbah industri. rumah tangga, Bu. Limbah Hmm. rumah tangga yang sering sekali dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di sekitar badan air yang mungkin itu merupakan sumber untuk kehidupan kita juga, untuk mandi, cuci, dan minum. Bahkan ya kan ada tuh, pernah nggak Bapak Ibu, Mas Mbak yang pernah mendapatkan atau mengalami atau melihat nih fenomena di sekitar rumahnya atau di sekitar lingkungannya, ada kawasan yang memang air itu di waduk kah atau sungai yang memang itu digunakan namun banyak aktivitas antropogenik. Mungkin ada yang mau sharing. Tadi udah terjawab ya faktornya ada pertanian, peternakan, limbah rumah tangga, limbah industri. Mungkin bisa sharing sedikit sebelum kita berada di penghujung kuliah kita. Mungkin ini Bu izin. Gimana, Anggrey? Mbak Iya, Anggrey? pernah sih Bu lihat di pemukiman yang padat penduduk, sungainya itu warnanya sudah tidak dibilang transparan, maksudnya airnya warnanya sudah tidak bening, namun sudah lebih banyak hijaunya, malah kayak seperti ada rumput ya di dalam air itu begitu. Ya, oke. Sama seperti saya juga sedikit ingin sharing. Dulu ketika saya melakukan riset S2 saya, itu saya melakukan riset tentang klorofil A, plankton, dan kualitas air itu selama 10 bulan di Rawapening, Ambarawa, Semarang ya, Jawa Tengah. Nah, jadi di situ Rawapening itu merupakan eh, perairan darat yang memang digunakan untuk mandi, untuk cuci, bahkan untuk minuman. Nah, di daerah situ ada seperti PDAM yang mengolah air dari Rawapening ini untuk disalurkan ke rumah-rumah warga. Namun di Rawapening itu juga dibuka sebagai tempat wisata. Di Rawapening itu juga ada yang namanya daratan yang ketika airnya surut itu digunakan untuk lahan kebun dan pertanian. Nah, jadi ketika selama 10 bulan itu saya amati, setiap bulannya itu semakin bertambah yang namanya eceng gondok. Nah, eceng gondok itu salah satu alga yang paling terlihat untuk mengidentifikasi indikator bahwa suatu perairan itu sudah dalam keadaan tidak subur. Sehingga jadi hal itu tuh menguatkan riset saya bahwa dengan adanya tadi wisata, kemudian limbah rumah tangga yang semakin banyak, kawasan rumah-rumah penduduk di sekitar Rawapening itu semakin padat, kemudian adanya wisatawan yang hadir membawa sampah dan lain sebagainya, pertanian yang menyumbangkan pupuk, nitrat, fosfat dan sebagainya, itu membuat semakin subur tuh alga dan subur juga lah itu eceng gondok sehingga hampir 80% seluruh permukaan Rawapening tertutup oleh eceng gondok. Jadi di bulan terakhir saat itu ketepatan saya juga lagi riset di hari yang sama. Jadi pemerintah Kabupaten Semarang itu membawa beberapa mobil kerok, ekskavator ya, untuk mengangkut tuh menarik eceng gondok yang ada di permukaan Rawapening sehingga
awalnya biasanya itu eceng gondok itu bisa masyarakat sekitar gunakan untuk membuat eh, kria apa Kerajinan. kerajinan tangan. Nah, Saya orang apa? Semarang, Bu. Oh iya kan? Iya Iya, benar kan seperti itu. Nah, iya, Bu, benar. harusnya dari tadi saya berharap ini nih yang dari Mbak Okta untuk bisa nge-share gitu. Nah, jadi banyak kria yang dimanfaatkan dari eceng gondok itu. Namun karena sudah terlalu berlebihan, jadi juga tidak ada ya maksudnya ya banyak faktor lah karena hilirisasi juga ya itu pasti penjualannya seperti apa kalau misalnya banyak kali dan pengumpul si pembuat kria itu juga mungkin tidak secara all out ya menampung seluruh uh, eceng gondok yang ada di seluruh hampir 80% permukaan rawa pening itu saya tahun 2020 sampai 2021 masa-masa Oh, COVID, masa uh, apa PSBB ya. Sempat 1 bulan saya tidak boleh masuk ke kawasan Rawapening karena lokasi disterilkan. Jadi karena ya itu COVID sedang tinggi-tingginya. Seperti itu. oh, Ada yang menarik ingin sekali, sharing Bu. lagi? Gimana? Gimana Mbak Okta? Men- Silakan. Iya, menarik sekali Ya, jadi penelitiannya. sekarang gimana nih kondisi di Rawapening, Mbak sebagai orang Semarang? Belum nengok lagi, Bu. Oh iya, oke. Saya titip ya. Nanti kalau main ke Semarang, ke Rawapening, titip untuk difotokan bagaimana nih kondisi Rawapening. Karena kan di sana banyak pelancong dan wisatawan. Saya juga suka ke sana sambil duduk-duduk sore nunggu maghrib gitu di Rawapening. Oke, saya pikir ini udah sampai di penghujung kita. Next slide-nya tetap sama dengan proses next lagi. Itu tetap dengan tadi ya, sama eutrofikasi. Nah, ini ada tugas proyeknya. Jadi teman-teman, Mbak bisa melakukan diskusi dengan kelompok. Kelompok sudah saya bagikan di pertemuan pertama. Kemudian pilih lokasi untuk sampling air di sekitaran kawasan kosan atau rumah Mas Mbak. Kemudian amati dan identifikasi dan ditabulasikan datanya. Kemudian difotokan. Nah, foto-foto itu bisa dibandingkan dengan foto-foto yang ada di PPT saya. Kemudian dipresentasikan dalam bentuk video yang direkam. Jadi Mas Mbak bisa mengumpulkan tugasnya itu di sosial media Mas Mbak dan nanti jangan lupa di tag untuk himpunan jurusan, kemudian Instagram atau sosial medianya prodi dan sosial medianya fakultas sehingga itu menjadi bagian dari kita juga untuk mempromosikan program studi kita. Begitu. Terakhir sebelum saya mengakhiri, silakan saya butuh 2 orang volunteer untuk melengkapi kesimpulan pada pertemuan kita hari ini. Silakan 2 orang. Mas Mbak deh, satu Mas, satu Mbak. Berarti kalau diam saya yang tunjuk. Silakan Mas Pur dan Mbak Okta. Apa ya kesimpulannya? Dari Mbak Eh, Okta deh Bawa mungkin. aja Ya kan lah. nggak perlu Perwakilan. banyak, tapi poin-poin yang oh ditangkap ya, aja gitu. baik sebagai orang apa eceng gondok saya mewakili ya teman-teman ya. Jadi Iya, fitoplankton itu perkembangannya mungkin sangat dipengaruhi juga dengan aktivitas manusia atau ya, biota di sekitarnya ya. ya. Antropogenik gitu ya, Pojinik, Ibu ya. iya, Ya. iya. Bener, Dan oke. Bagus, mantap. Mas Pur lah, tambah dikit. Ya minimal tadi dengerlah saya bilang ada mobil kero untuk kero-kero eceng gondok. Oh, saya sepakat, Bu. Kebetulan sama orang Semarang kita Oke, harus sepakat. Ya, oke. baik. Ya, Oke. saya titip ya Mas Mbak yang dari Semarang. Saya titip nanti update kondisi Rawapening hari ini ya. Demikian. Terima kasih atas partisipasi dari Mas Mbak semuanya. Saya senang dengan kelas hari ini dan semoga Mas Mbak juga merasakan hal yang sama. Dan alhamdulillah saya mohon maaf jika ada salah kata, sikap dan sesuatu yang mungkin menyinggung perasaan Mas Mbak. Jadi saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Silakan komentator. Baik, terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Karla, saya Yanto dari pengamat satu. Kebetulan di sini untuk per-teaching kita untuk KDM-nya Ibu, temanya variasi ya. Iya Pak, benar. Eh, Untuk variasi penekanan suara dan eye contact itu alhamdulillah semuanya sudah terpenuhi ya kalau menurut saya. Dan suasana belajarnya juga sangat aktif sekali, ada interaksi antara ibu dan mahasiswanya, dan ibu juga mampu untuk memancing mahasiswanya untuk aktif dalam memberikan pendapat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang setiap pertanyaan yang ibu lemparkan. Baik Pak Yanto. Dari segi manajemen waktu juga tadi Bu startnya di 10.51, sekarang di 11.25, itu udah sangat terpenuhi dari waktu yang ditentukan oleh hostnya. Dan menurut saya Bu sangat menguasai panggung, sangat menguasai materi. Jadi dari saya cukup itu aja sih Bu. Baik Terima Pak, kasih. terima kasih. Terima kasih Pak Yanto. Sama-sama Bu. Baik, mohon izin. Saya juga diberi amanah untuk mengamati KDM variasi dari penyampaian materi Bu Karla. Baik, jadi menurut saya dari secara keseluruhan, dari variasi tampilan atau bahannya itu sangat bervariasi ya, mulai dari awal itu menggunakan barcode untuk memantik atau menjaring apa informasi dari peserta atau mahasiswa. Kemudian juga ada analogi menggunakan plankton sehingga lebih familiar dengan mahasiswa. Kemudian juga ada ditampilkan gambar-gambar yang membuat tampilan materi ini menjadi menarik. Kemudian juga ada ditambah video itu untuk memperkaya materi. Kemudian dari segi gaya mengajar atau komunikasi itu sangat terlihat sangat komunikatif, ekspresif dan juga interaktif gitu ya. Jadi membuat Iya, pelajaran menjadi sangat hidup gitu. Dan juga interaksinya menjadi aktif dua arah seperti itu. Kemudian eh, dari yang menarik juga mungkin dari cara bertanya kepada mahasiswa atau peserta, diantaranya dengan menyebut nama langsung, itu juga membuat mahasiswa menjadi tetap fokus dan juga aktif mengeksplorasi istilah-istilah yang ditanyakan. Seperti itu Bu. Jadi secara keseluruhan menurut saya sangat baik apa yang sudah disampaikan oleh Bu Karla. Terima kasih. terima kasih Bu Nida.